Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dari 11 Multimedia 4 SMKN 10 Kabupaten Tangerang. Oke, saya akan meresensikan buku berjudul 00.00 atau jam 12 malam yang ditulis oleh Amelia Felisa dan diterbitkan oleh PT 9 Cahaya Abadi Jakarta Selatan. Diterbitkan pada bulan Juli 2021, jumlah halaman 280 halaman. Buku berjudul 00.00 ini. Sebelum lanjut menonton, saya akan menjelaskan sesuatu yang kurang di dalam video ini. Buku ini adalah buku fiksi. Terima kasih. Ini merupakan karya kedua dari Anugrah Melia Felisa, atau yang kerap dikenal dengan panggilan Amel atau Cumi oleh teman-temannya maupun para temannya. Pembacanya lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei, merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara. Amel adalah seorang penulis novel tentang pendatang baru yang dia mengawali hobinya menulis dengan menuangkan ceritanya ke sebuah aplikasi Wattpad. Wattpad adalah salah satu layanan website dan aplikasi yang berisi banyak karya tulis yang dibuat oleh para pengguna di dalamnya. Di dalam Wattpad, pengguna dapat menjadi pembaca maupun penulis, di mana pembaca dapat menikmati beragam karya pada penulis yang ada dalam Wattpad. Sedangkan bagi penulis, mereka dapat membagi karya untuk dapat menikmati para pembaca. Sebelum pemilik akun Wattpad Amesia selalu menulis cerita berjudul Siren, karya pertama berhasil dibaca sebanyak 16,9 juta kali. Sedangkan untuk karya keduanya yang berjudul 00.00 telah dibaca sebanyak 36,4 juta kali. Antusiasme para pembaca mampu membuat kedua cerita tersebut berhasil diterbitkan dan dapat dengan mudah kita temukan di toko-toko buku. Alasan diterbitkannya cerita ini karena penulis ini membagikan imajinasinya melalui hasil karya kepada para pembaca. Penulis sengaja memberikan judul 00.00 menunjukkan arah tepat pukul 12.30 malam karena akan ada cerita yang terkuak di dalam yang berhubungan dengan angka tersebut. Buku ini memiliki sampul berwarna hitam, terdapat ilustrasi gambar sosok bayangan wanita dan jam pasir di belakangnya. Buku ini memiliki keunikan tersendiri karena penulis menggunakan angka yang menunjukkan waktu pada setiap judul subbabnya. Pada setiap waktu pada judul akan ada alur cerita dengan konflik berbeda yang disuguhkan oleh penulis. Semua konflik pada setiap cerita dibuat dengan sangat menarik sehingga mampu membuat para pembaca semakin penasaran dengan alur cerita. Di dalam cerita 00.00 atau tokoh utama digambarkan dengan sosok gadis remaja bernama Lengkara Putri Langit. Kemudian kehidupan dari tokoh utama diceritakan oleh penulis dengan banyaknya konflik dengan masalah penulisan dan menjelaskan bagaimana sosok Lengkara tetap bertahan menjalani kehidupannya meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Cerita 00.00 diperkuat dengan adanya tokoh pendukung lain seperti Asnaka, merupakan kekasih dari Langkara beserta keluarga dan teman-temannya sekolah yang turut hadir membuat cerita ini semakin hidup. Latar tempat dari cerita ini banyak mengambil latar dari sekolah, rumah, dan kafe. Namun pada latar tempat cerita pada bagian di rumah dan sekolah lebih sering disebut karena konflik akan bermula di tempat tersebut. Latar waktu pada awal cerita ini menggunakan alur waktu mundur. Mungkin beberapa pembaca akan sempat bingung akan perpindahan waktu
alur waktu pada prolog cerita. Namun jika pembaca membaca alur cerita secara detail, maka hal tersebut akan mempermudah para pembaca untuk memahaminya. Kemudian latar waktu pada cerita 00.00 cenderung menggunakan latar waktu maju. Jarang ditemukan latar waktu mundur atau campuran kecuali para prolog cerita. Plot pada alur cerita ini dimulai ketika tokoh utama Langkara mempunyai keluarga baru. Kehidupan tokoh utama di dalam cerita ini dijelaskan mengalami perubahan drastis akibat adanya kehadiran tokoh antagonis yang merupakan saudara tiri dari tokoh utama. Sering berjalannya waktu, semua permasalahan yang dialami tokoh utama berangsur berkurang karena adanya kehadiran tokoh sang kekasih yang selalu ada di sampingnya. Sepanjang alur cerita, penulis berhasil membuat tokoh seakan hidup dalam imajinasi para pembaca. Akhir konflik pada cerita ini adalah tokoh utama mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan kedua alat penglihatannya menjadi buta. Tanpa diduga, tokoh sang kekasih ini dalam cerita ini dengan sukarela mendonorkan kedua matanya kepada tokoh utama. Tokoh kekasih pada akhir cerita dijelaskan jika diam-diam dia mempunyai penyakit yang disembunyikan hingga mengakibatkan hidupnya tidak mampu bertahan lama lagi dan kemudian meninggal dunia. Sudut pandang dari cerita ini menggunakan sudut pandang pada pertama dan ketiga. Dari sudut orang pandang pertama dijelaskan watak serta perilaku sosok Langkara dan tokoh lainnya melalui dialog. Kemudian untuk di sudut pandang orang ketiga dijelaskan oleh penulis bagaimana sisi tersembunyi pada setiap tokoh yang tidak dijelaskan secara langsung lewat dialog maupun perilaku. Banyak amanah yang terkandung di dalam cerita 00.00 berupa amanah yang dapat kita ambil hikmahnya, di antara lain tidak mudah terhasut dengan ucapan seseorang yang belum tentu kebenarannya, penting menyayangi sesama keluarga, satu sama lain, belajar bagaimana untuk saling menghargai dan bantu sesama manusia. Penulis secara tersirat memberikan amanah kepada kita bahwa seberat apapun keadaan yang kita alami, tetapi bertahan dan juga jangan pernah putus asa ketika kita merasa tidak berguna. Percayalah, akan selalu ada seorang di sekitar kita yang masih peduli, bahkan lebih dari diri sendiri. Keunggulan buku ini adalah gaya bahasa yang sederhana, tidak rumit sehingga mudah dimengerti. Penulis berhasil membuat para pembaca terhanyut oleh alur cerita yang diciptakan. Pada setiap subbab, penulis memberikan kesan penasaran di ujung cerita sehingga mampu membuat para pembaca ingin langsung membaca cerita secara tuntas agar tahu bagaimana epilog dari cerita 00.00 berakhir. Buku 00.00 memiliki kekurangan yang terletak pada bagian epilog dari alur cerita. Penulis memberikan akhir epilog tragis dan menyedihkan tanpa membuat akhir yang bahagia untuk kehidupan tokoh utama. Bagi para penggemar novel yang tidak menyukai akhir cerita yang tidak bahagia, buku ini sangat tidak direkomendasikan karena akan berujung penyesalan dan kesedihan setelah membacanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.